Di awal film, kita diperlihatkan sekumpulan lebah koloni yang menggambarkan prinsip dari sebuah agen intelijen keamanan organisasi rahasia yang disebut. Kisah akan berfokus dengan seorang pria peternak lebah yang bernama Clay. Saat itu, Clay tengah menyingkirkan sarang tawon dari gudang milik seorang pensiunan guru. Seperti yang terlihat, keberadaan rumah yang sangat jauh dari perkotaan yang hanya dihuni oleh 2 orang. Selain Clay, salah satunya seorang guru pensiunan, pemilik rumah tadi. Kita panggil saja Nyonya Parker. Nyonya Parker sangat peduli dengan Clay. Karena kebaikan beliau, maka Clay dengan senang hati menyingkirkan sarang tawon yang menghinggapi gudangnya. Dan Nyonya Parker sangatlah senang semenjak kehadiran Clay membuat suasana di tempat itu hidup. Ungkapan rasa bahagia, maka beliau mengundang Clay untuk makan malam nantinya. Mengingat serangga berbahaya dan berpotensi mengganggu lebah ternaknya, maka Clay membakar mereka dengan listrik. Meskipun sebagai seorang pensiunan, Nyonya Parker tetap aktif. Beliau sekarang mengelola sebuah yayasan sosial yang sumber keuangannya dipegang oleh beliau sendiri. Dan semua bermula di suatu hari saat Nyonya Parker mendapati komputernya terserang virus malware saat mencoba login ke akun keuangannya. United Data Group, good afternoon. This is Dan kita pun diperlihatkan di sebuah markas kantor besar yang bernama United Data Group. Berikutnya kita sebut CS saja, yang dipimpin pria bernama Boy. Di sini saya akan bocorkan langsung kisahnya. CS adalah perusahaan cyber phishing yang meski banyak terdapat laporan dari para korban, namun CS tetap beroperasi tanpa terjamah hukum. Sistem kerjanya adalah web phishing, yaitu menguras rekening keuangan dari para korban atau target yang memang sudah dipilih. Tentu dalam mencari data target yang akan menjadi korban itu sangatlah mudah, karena mereka menggunakan jaringan rahasia dari data CIA. Uang pensiun, asuransi, investasi, dan yang lebih besar $2 juta lagi dari uang yayasan amal. Kini semua data telah diretas oleh CS. Tinggal menunggu langkah terakhir, yaitu dengan satu klik yang dilakukan oleh beliau, maka... Oke. Untuk uang pribadi, beliau mungkin masih bisa mengikhlaskan menerima musibah menjadi korban penipuan. Tetapi bagaimana mempertanggungjawabkan uang yayasan amal, hak orang-orang miskin? Tentunya $2 juta tidak akan bisa beliau menggantinya. Hingga Clay yang datang memenuhi tawaran Nyonya Parker untuk makan malam akhirnya menjawab perasaan yang dialaminya. Don't move. Wanita yang menyergapnya ini bernama Perona, seorang petugas FBI. Karena Clay memegang pisau sehingga ia dicurigai. Karena tak ada orang lain, untuk sementara Clay ditangkap untuk dimintai keterangan terkait kematian Nyonya Parker. Dengan kebenaran yang dikatakan Clay, dan mengingat Clay mengetahui namanya, maka Perona menyimpulkan bahwa Clay adalah orang yang dekat dengan ibunya yang tak mungkin berbuat jahat. Kemudian saat mengecek komputer ibunya, Perona akhirnya percaya bahwa itulah alasan ibunya yang bundir. Perona mendatangi Clay untuk meminta maaf telah menuduhnya yang melakukan itu. Kemudian Perona menceritakan ibunya yang bundir disebabkan menjadi korban penipuan web phishing. Pelaku adalah sebuah organisasi besar yang tak terjamah hukum, yang diduga didalangi oleh agen rahasia besar yang berkuasa. Berdasarkan cerita Perona, maka Clay mulai menunjukkan sosok asli dirinya yang sebenarnya. I need a favor. What kind of favor? Dengan kode khusus menghubungi agen cyber rahasia untuk mendapatkan data-data terkait orang-orang dari CS. Melalui info yang diberikan, maka dengan 2 dirjen bensin, Clay mendatangi kantor CS. Setelah melumpuhkan penjaga keamanan, Clay terus bergerak masuk dan memperingatkan petugas CS di sana. Sesampainya di dalam, Clay mulai melumuri tempat itu dengan bensin yang ia bawa. Di situ akhirnya ia berjumpa dengan Boy. Namun sebagai orang terlatih dalam situasi apapun, tentu tak ada yang bisa menghentikan tindakannya.
Sementara itu, di markas induk dari perusahaan CS yang bernama Danforth, seorang pria muda yang bernama Garnet mendapatkan telepon yang tak lain itu dari Boy. Berdasarkan motif dari penuturan Boy untuk bisa menemukan Clay, maka Garnet akan mengirim clone dari data cyber CIA kepada Boy agar bisa mengetahui korban terakhir yang telah mereka tipu. Clay tahu aksinya tersebut pasti akan berbuntut panjang, maka setiap aksinya sudah penuh persiapan. Melalui data clone cyber, tidak sulit menemukan tempat korban terakhir mereka. Dan mengingat perkataan Clay kepada Boy tentang lebah saat itu, maka mereka memastikan berada di tempat yang tepat. Boy dan anak buahnya berniat akan melenyapkan semua yang berkaitan dengan Clay. Dengan bangga, Boy membuktikan bahwa Clay harus menyesali perbuatannya. Namun semua di luar ekspektasi. Dengan persiapan yang terencana oleh Clay, maka mengambil satu jari milik Boy kemudian pergi dan membiarkan Boy yang terluka. Setelah menghubungkan tempat kejadian dan dari info yang didapat, Perona menduga bahwa Clay yang melakukan semua itu. Boy memberitahukan perkataan Clay ia dengar kepada Garnet, yaitu mengenai sarang lebah tentang cara koloni lebah yang mempertahankan sarangnya. Setelah melenyapkan bukti melalui ponsel Boy, maka Clay mengancam Garnet. Ia mengatakan akan memperbaiki sarang lebah. Jika lebah-lebah itu tidak bisa diatur, maka ia akan mengganti ratu lebahnya. Garnet terlihat ketakutan dan sepertinya mengerti akan maksud sebenarnya dari perkataan Clay. The only thing you know about... Dan inilah dalang yang membuat CS kebal hukum, serta mudahnya mendapatkan akses data pribadi, sehingga bisa melakukan web phishing. Dia adalah ayah dari Garnet, pemimpin tim cyber Badan Keamanan CIA. Kita sebut saja beliau ini Peter. Peter mengetahui orang yang mereka cari adalah seorang mantan agen spesial, sebuah organisasi rahasia yang menjadikan lebah sebagai simbol tatanan sistem tugas yang disebut organisasi Beekeeper. the last pair of eyes. Sementara itu di markas FBI, Perona yang mencari petunjuk tentang Clay dan menghubungkan perkataan Clay dengan ternak lebahnya, maka Perona menyimpulkan Clay adalah agen rahasia yang memang mempunyai keahlian khusus. You know I'd do anything for you. Untuk mengantisipasi Clay yang akan memburu, maka Peter dengan memanfaatkan posisinya menghubungkan seluruh agen pembunuh rahasia melalui kode darurat. Sehingga sesama agen tidak sulit bagi wanita ini menemukan keberadaan Clay. Namun meski terlatih, hal itu tidak cukup untuk bisa menghentikan Clay. Kegagalan agen tersebut menangani Clay membuatnya semakin bertambah khawatir, Peter dan Garnet. Maka cara satu-satunya agar aman mereka mendatangi ke rumah aman presiden yang seorang ibu negara, yang tak lain adalah ibu dari Garnet itu sendiri. Thank you. Di sisi lain, Perona yang meyakini sosok Clay adalah seorang agen dan mempelajari buku tentang lebah, maka ia yakin saat ini Clay akan mengincar ratu lebah untuk memperbaiki struktur sarang tersebut. Dan kesimpulannya, maka Perona yakin bahwa Clay akan mengincar cabang dari perusahaan yang berkaitan. Singkat kisah, dengan rencana yang sudah dipersiapkan berbekal petunjuk dari Boy, Clay berada di sebuah rumah rahasia dan melalui sidik jari Boy kemudian meretas data nama-nama agen CIA yang terlibat beserta nama-nama yang menjadi korban phishing mereka. Beautiful numbers. Maka melalui data itu Clay mendatangi markas phishing dan yang serupa dengan yang dikerjakan CS sebelumnya. Dugaan Perona ternyata terjadi. Clay memang mengincar tempat itu. Film ini lumayan seru, banyak sekali aksinya, dan untuk menghargai hak cipta mereka, maka cerita saya persingkat hanya poin besarnya saja, oke? Setelah saling baku tembak, Clay berhasil berada di tujuannya dan sesuai rencana mendatangi pemimpin cabang di markas itu. Setelah dipaksa, akhirnya Clay berhasil mengetahui dalang ratu lebah yang ia buru, beserta lebah pekerja yang kini sedang berada di suatu tempat. Setelah bertemu, Clay mengatakan kebenaran bahwa motifnya adalah semata karena ibunya Nyonya Parker yang sangat baik peduli kepadanya. Clay harus menegakkan keadilan dengan caranya sendiri ketika hukum tidak bisa mengatasi.
Singkat cerita, di rumah aman yang kini diburu oleh Clay, yang tak lain adalah tempat ibu presiden, tempat Garnet berlindung. Jadi karena dalangnya adalah Garnet, maka dipastikan orang inilah si Ratu Lebah yang dimaksud, yang akan disingkirkan oleh Clay. Peter menambahkan jumlah pengamanannya dengan mendatangkan tentara bayaran. Perona dan rekannya bersama tim FBI juga sudah bersiap berada di sana. Namun dengan cerdik melalui saluran air bawah tanah, maka Clay berhasil menerobos masuk dari keamanan yang ketat itu. Di sini ibu presiden belum mengetahui kebenaran yang terjadi. Beliau hanya mengetahui bahwa Garnet sedang terancam saja. Sebagai agen terlatih seperti pada film agen pada umumnya, sehingga tidak sulit dalam menjalankan rencananya. Clay berhasil masuk dan berbaur di dalam ruangan itu. Namun rencana sempat terganggu karena dari semua yang berada di situ hanya Perona yang mengenal pasti si Clay. Namun bom mobil yang sudah dipersiapkan sehingga Clay berhasil lolos dari penyergapan. Kejadian heboh di luar akhirnya membuat presiden mengetahui kebenaran bahwa selama ini Garnet memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari keuntungan dengan menjalankan bisnis phishing tersebut. Clay yang berhasil masuk tinggal selangkah lagi menuju ruang Garnet bersembunyi, namun sempat terhenti oleh seorang agen terlatih. Setelah berhasil menyingkirkan agen itu, maka tibalah Clay di ruangan yang dituju. Sebagai sesama agen rahasia yang tentunya mengerti memahami tujuan Clay, Peter mencoba menahan Clay, namun itu tidak berhasil karena prinsip lebah sudah menyatu ada pada diri Clay. Garnet yang panik ketakutan menembak pemimpin FBI, dan karena ibunya tidak bisa membantu malah akan mengungkapkan kebenaran tentang dirinya, maka Garnet akan menembak ibunya sendiri. Bye, Mom. Namun berhasil dihentikan oleh Clay. Ratu Lebah telah disingkirkan, maka rencana telah selesai dan dengan persiapan Clay berhasil keluar dari tempat itu. Goodbye, Adam Clay. Mengingat semua terjadi karena alasan ibunya, maka Perona membiarkan Clay pergi. Oke, itulah tadi cerita dari seorang agen terlatih yang setiap aksinya selalu penuh perencanaan sebelum dijalankan. Lebah hanya akan mau menuruti ratu mereka ya. Jadi agar sarang lebah tetap aman, maka ratu tersebut terus dijaga atau diganti dengan ratu yang baru, agar tatanan struktur lebah bisa menghasilkan madu-madu berkualitas di pasaran.